Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait unggah berkas di SSCN dan pengisian daftar riwayat hidup secara digital. Yang mana nanti sebelum teman-teman unggah berkas, teman-teman akan diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup terlebih dahulu, yaitu DRH perorangan dan DRH riwayat. Dan untuk panduan mengisi daftar riwayat hidup ini, teman-teman bisa cek pada video kami yang sebelumnya, yaitu panduan mengisi daftar riwayat hidup di SSCN. Jadi teman-teman tinggal cari saja. Kemudian setelah teman-teman mengisi DRH tersebut, teman-teman tinggal cetak saja dan ditandatangani oleh pelamar. Kemudian di-scan untuk diunggah pada kolom unggah dokumen. Dan untuk mekanisme unggah berkas ini kurang lebih sama teman-teman dengan unggah berkas pada waktu pendaftaran awal. Teman-teman tinggal login saja di SSCN, kemudian masuk ke akun masing-masing. Selanjutnya teman-teman tinggal unggah saja berkas-berkas yang diperlukan. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru terkait pemberkasan CPNS ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Dan berikut adalah info-info terbaru yang harus teman-teman ketahui agar nantinya tidak terjadi kesalahan-kesalahan pada saat pemberkasan CPNS secara digital ini. Yang pertama yaitu dokumen yang diunggah adalah dokumen asli, tidak perlu dilegalisir. Nah, jadi dalam pemberkasan CPNS secara digital ini, dokumen-dokumen yang harus teman-teman unggah nanti adalah dokumen asli teman-teman, bukan legalisirnya. Yang mana dokumen-dokumen asli tersebut nanti di-scan dan kemudian diunggah di SSCN. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur melegalisir dokumen tersebut, teman-teman simpan saja dokumen-dokumen tersebut. Apabila sewaktu-waktu pihak instansi meminta dokumen legalisirnya, maka teman-teman tinggal menyerahkan saja. Jadi pemberkasan CPNS secara digital ini sebenarnya memudahkan pelamar teman-teman. Pelamar tidak perlu repot-repot lagi ke sana kemari untuk melegalisir, jadi tinggal di-scan saja. Dan juga memudahkan dari tim penyeleksi teman-teman, karena akan lebih mudah untuk mengecek dokumen-dokumen pelamar tersebut. Jadi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang dihadapkan dengan dokumen atau berkas-berkas pelamar yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian yang nomor 2 yaitu format berkas yang diterima adalah PDF. Ukuran minimal setiap berkas adalah 100 KB dan maksimal 500 KB. Nah, jadi pastikan format dokumen yang akan teman-teman unggah nanti sudah PDF, karena selain format PDF ini tidak akan terbaca teman-teman. Dan juga hindari memfoto berkas dengan handphone, sebaiknya berkas di-scan menggunakan scanner. Ini untuk menghasilkan kualitas dokumen yang lebih baik teman-teman, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat terlihat dengan jelas. Dan untuk ukuran dokumen ini minimal 100 KB dan maksimal 500 KB teman-teman. Jika ukuran berkas melebihi ketentuan, maka teman-teman kecilkan terlebih dahulu ke resolusi yang lebih kecil dengan catatan tulisan pada berkas harus terbaca dengan baik. Jadi amannya teman-teman jadikan 300 atau 400 KB saja karena tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Dan apabila teman-teman bingung, teman-teman tinggal datang saja ke percetakan atau tempat scanner ini dengan membawa dokumen-dokumen asli, kemudian minta tolong untuk men-scankan dokumen tersebut dengan ukuran 300 atau 400 KB. Jadi teman-teman tinggal terima jadi saja, atau bisa juga teman-teman gunakan dokumen-dokumen yang dulu pada saat unggah dokumen di tahap seleksi administrasi. Nah, jika teman-teman masih menyimpannya, maka teman-teman bisa gunakan dokumen tersebut, jadi tinggal menambahi dokumen yang kurang saja. Kemudian yang nomor 3 yaitu segala bentuk salah unggah atau unggah tertukar atau berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Nah, di sini teman-teman harus hindari kesalahan-kesalahan sekecil apapun. Teman-teman harus teliti terutama dalam mengunggah berkas. Jangan sampai salah unggah atau unggah tertukar atau berkas tidak terbaca dan lain sebagainya. Dan apabila nanti teman-teman melakukan kesalahan seperti yang disebutkan di atas, maka itu menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar teman-teman. Maka siap-siap dokumen teman-teman akan masuk dalam kelompok berkas BTL atau berkas tidak lengkap. Jadi usahakan sebelum teman-teman unggah berkas, dokumen-dokumennya dicek terlebih dahulu dan diberi nama sesuai dengan nama dokumen. Begitu juga setelah diunggah teman-teman, jangan lupa juga dicek dengan klik tombol lihat. Ini untuk memastikan apakah dokumen yang diunggah sudah benar dan apakah tulisannya terbaca ataukah tidak.
Jika ada kesalahan atau dokumen yang tidak terbaca, maka teman-teman segera unggah lagi dokumen tersebut dengan kualitas yang lebih baik. Jadi selama teman-teman belum mengklik akhiri proses pengisian DRH, maka ini masih bisa dirubah atau masih bisa diperbaiki teman-teman. Kemudian yang nomor 4 yaitu pada pengisian DRH, peserta diwajibkan mengisi seluruh anggota keluarga diantaranya pasangan, suami atau istri, anak, orang tua kandung, saudara kandung, dan mertua, bapak dan ibu. Nah, pada pengisian DRH riwayat, teman-teman wajib mengisi kolom anggota keluarga yang terdiri dari pasangan, suami atau istri, anak jika ada, orang tua kandung, saudara kandung, dan mertua, bapak dan ibu. Jadi teman-teman tinggal isikan saja sesuai dengan data yang ada. Dan apabila salah satu dari anggota keluarga tersebut seorang PNS, maka teman-teman tuliskan saja NIP dan nama dari anggota keluarga tersebut. Kemudian teman-teman klik tombol cari NIP, maka sistem akan otomatis mengeluarkan data PNS tersebut. Dan jika anggota keluarga tersebut bukan PNS, maka teman-teman isikan saja kolom yang diwajibkan untuk diisi secara lengkap seperti NIK, nomor KK, nama, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 5 yaitu pada kolom unggah bukti pengalaman kerja diisi jika ada, tidak wajib. Nah, jadi pada kolom unggah bukti pengalaman bekerja ini tidak wajib teman-teman. Jika teman-teman memiliki bisa diisi, dan jika tidak memiliki pengalaman bekerja maka dikosongi saja. Begitu juga dengan isian riwayat penghargaan dan riwayat prestasi yang ada pada kolom DRH riwayat. Ini tidak wajib juga teman-teman. Jadi teman-teman harus fokus ke dokumen-dokumen yang wajib saja seperti unggah ijazah, transkrip, surat pernyataan, SKCK, dan dokumen lainnya. Kemudian yang nomor 6 yaitu pelamar wajib mencetak DRH perorangan dan DRH riwayat. DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multipack atau hasil cetakan DRH perorangan dan DRH riwayat di-scan menjadi satu halaman lalu diunggah di kolom yang sama. Nah, jadi nanti setelah teman-teman mengisi DRH perorangan dan DRH riwayat, maka teman-teman wajib mencetak DRH tersebut, kemudian ditandatangani oleh pelamar. Dan selanjutnya hasil dari cetakan DRH perorangan dan DRH riwayat yang sudah ditandatangani tersebut kemudian di-scan menjadi satu halaman lalu diunggah di kolom yang sama. Dan untuk ukuran sama teman-teman, yaitu minimal 100 KB dan maksimal 500 KB. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang harus teman-teman unggah nantinya. Kita lihat di sini. Silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data dan mencetak kembali daftar riwayat hidup Anda bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhiri proses pengisian DRH di bawah. Nah, jadi teman-teman bisa cetak DRH perorangan dan DRH riwayat di sini. Jadi teman-teman tinggal cetak saja, kemudian di-scan. Kita lihat di sini, ini adalah jenis dokumen yang harus teman-teman unggah nantinya. Yang pertama yaitu file scan ijazah pendidikan asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS. Nah, jadi file scan ijazah asli bukan legalisir, maksimal yaitu 500 KB. Kemudian yang kedua yaitu file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS, ukuran sama. Kemudian yang nomor 3 yaitu file scan surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani oleh peserta SSCN, ukuran sama teman-teman 500 KB. Dan untuk format teman-teman bisa unduh di sini. Kemudian file scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku pada saat melamar, ukuran juga sama. Kemudian file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS, ukuran juga sama teman-teman 500 KB maksimal. File scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah, ukuran juga sama teman-teman 500 KB. Kemudian file scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki masa kerja. Nah, ini dia teman-teman, ini tidak wajib. Apabila teman-teman tidak memiliki maka dikosong saja. Kemudian yaitu file scan daftar riwayat hidup yang diunduh pada web SSCN 2019 dan sudah ditandatangani oleh peserta. Ukuran juga sama teman-teman, yaitu 500 KB. Baik teman-teman, itulah jenis dokumen yang harus teman-teman unggah nantinya. Teman-teman bisa persiapkan dari sekarang mulai dari ukuran, kualitas berkas, dan lain sebagainya. Agar nantinya pada saat proses pemberkasan secara digital teman-teman sudah siap dan tidak ada kendala apapun. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.